Pertanyaan pertama, bagaimana perilaku konsumen pada pasar monopolistik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui apa itu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contohnya nih, seperti produk sabun mandi yang memiliki fungsi yang sama dengan produk sabun mandi lainnya. Tetapi, dalam setiap produk, sabun mandi memiliki ciri khas yang khusus yang berbeda dari produk sabun mandi lainnya. Misalnya, dari aroma, kemasan, serta warna. Nah, sekarang kita akan menjawab bagaimana perilaku konsumen pada pasar monopolistik. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang tersebut, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lainnya dan tetap memilih merek tersebut, walaupun produsen menaikkan harga. Pada merek sepeda motor di Indonesia, produk sepeda motor memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khusus tersendiri. Sebut saja pada merek motor Honda, di mana ciri khusus adalah irit bahan bakar, sedangkan pada merek Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Akibatnya, tiap-tiap merek itu memiliki pelanggan setia masing-masing. 2. Bagaimana perilaku konsumen pada pasar monopoli? Monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai pasar. Dengan kata lain, satu penjual menguasai segala jenis penawaran. Seseorang yang menguasai pasar monopoli disebut monopolis. Persaingan usaha dapat menguntungkan konsumen dalam mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik. Perusahaan tidak dapat mengalahkan pesaing hanya karena harga, tetapi layanan kualitas juga merupakan fokus utama dalam mempertahankan pelanggan. Monopoli bukanlah hal yang asing lagi dalam dunia industri. Baik monopoli terjadi karena praktik monopoli maupun monopoli yang dilakukan secara legal dengan persetujuan pemerintah. Monopoli sebagai praktik monopoli maksudnya yaitu terjadi monopoli pada industri tertentu yang tidak dikehendaki oleh konsumen karena akan merugikan konsumen atas tindakan monopoli tersebut. Kerugian konsumen disebabkan oleh penetapan harga yang tinggi oleh perusahaan karena perusahaan tersebut memiliki kekuatan pasar yang besar dan dapat menentukan harga sendiri. Di Indonesia, contoh monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya, pada Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi di negeri ini, atau PLN yang merupakan penyediaan listrik utama di dalam negeri ini juga. Jadi, perilaku konsumen pada pasar monopoli adalah konsumen tidak bisa memilih perusahaan lain karena dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar. Maka secara otomatis pembeli akan membeli produknya. Yang ketiga, apa hubungan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2? Kita pelajari, perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan penelitian, pencarian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Kita ketahui bahwasanya hukum Gosen terbagi menjadi dua, yakni hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen yang pertama adalah bentuk generalisasi dari fakta berdasarkan pengalaman manusia, yakni pemuasan kebutuhan terhadap suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka hal tersebut akan mencapai titik kejenuhan yang akan mengakibatkan kepuasan manusia akan berkurang. Sedangkan untuk hukum Gosen yang kedua lebih cenderung melakukan pembahasan tentang hukum ekonomi murni, yakni sifat manusia yang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum Gosen pertama disebut pula hukum guna vertikal karena hanya membahas pemuasan terhadap satu jenis barang saja. Dan hukum Gosen kedua disebut pula hukum guna horizontal karena membahas pemuasan terhadap bermacam-macam jenis barang. Dari keduanya ialah
Konsumen akan berusaha memenuhi untuk memuaskan semua kebutuhannya sebaik mungkin, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Pemuasan kebutuhan secara vertikal adalah pemuasan kebutuhan terhadap satu jenis barang, sedangkan pemuasan horizontal adalah pemuasan kebutuhan pada berbagai jenis barang.